Oke, di video ini saya mau bahas smartwatch yang paling banyak ditanyain, yaitu DT nomor 17 Max. Mungkin sebagian dari kalian udah ada yang beli juga, atau lagi berencana beli smartwatch. Dan kalian kudu nonton video ini sampai selesai, karena mungkin aja smartwatch ini punya kriteria yang lagi kalian cari selama ini. Awal ngelihat kemasannya saya bingung juga, karena si penjual bilang kalau smartwatch ini adalah DT nomor 17 Max. Tapi di kemasannya cuma ada tulisan DT nomor 1 aja. Dan di buku manual barulah ada tulisan DT nomor 17 Max. Jadi ternyata DT nomor 1 ini adalah mereknya dan 7 Max adalah tipenya. Dan ya, isi kemasannya sama aja kayak smartwatch Cina pada umumnya. Isinya juga sama aja, cuma ada wireless charger, buku manual, dan tentunya smartwatchnya itu sendiri. Smartwatch buatan Tiongkok punya desain bodi yang sama aja. Nggak cuma bodi, malah sampai ke fiturnya juga sama. Beberapa smartwatch yang pernah saya review cuma sedikit aja perbedaannya. Misalkan kayak ketahanan baterainya, kemudian pilnya, dan ada yang touchscreen-nya responsif, ada juga yang kurang responsif. Kemudian desainnya udah pasti sama dengan kebanyakan smartwatch made in Tiongkok. Frame-nya terbuat dari aluminium, ada speaker di sebelah kiri dan dial button di sebelah kanan yang berfungsi buat ganti-ganti watch face-nya. Dan di bawah dial button ada shortcut buat ke menu utamanya. Lanjut, smartwatch ini punya ukuran panjang 45 mm, lebar 38 mm, dan tebal 11 mm. Buat sebagian orang, apalagi perempuan yang punya pergelangan kecil, ukuran smartwatch ini jadi berasa kegedean. Buat saya yang punya pergelangan tangan 17 cm, smartwatch ini masih kelihatan pas banget di tangan. Nggak kayak yang nemplok gede di tangan gitu. Apalagi layarnya udah full screen 1,95 inch. Tapi sayangnya layarnya cuma punya resolusi 390 x 435 pixel dan kerapatan pixelnya 320 ppi. Tapi yang bagusnya layarnya udah pakai panel IPS dan refresh rate-nya 60 Hz. Jadi berasa smooth pas swipe dari menu ke menunya. Dan satu lagi, saya suka touchscreen-nya yang responsif, ditambah ada fitur always on display yang nyala aktif selama 10 detikan. Untuk koneksiin ke HP juga gampang, kalian tinggal download Wear Pro di Play Store atau App Store. Kemudian scan barcode yang ada di smartwatch-nya dengan cara swipe dari atas ke bawah dan pilih icon I. Yang paling saya suka dari Wear Pro ini adalah 500 lebih watch face-nya yang bisa diinstal gratisan. Dan di updatean versi terbaru ini, Wear Pro udah bisa custom watch face-nya dengan foto atau gambar kalian sendiri. Lanjut ke menunya. Di menu Health ada ringkasan data motion, sleep, heart rate, blood pressure, dan blood oxygen. Di menu Health kalian bisa ngelihat history olahraga, misalkan running, walking, dan cycling. Di menu Device ada data smartwatch yang terkoneksi ke smartwatch-nya. Kemudian ada menu Watch Face Push untuk mengganti watch face-nya. Kemudian ada Find Watch buat nyari si smartwatch-nya yang ditandain dengan getar di smartwatch-nya. Lanjut ada Take a Photo buat jadiin smartwatch-nya remote untuk capture foto. Kemudian ada Tilt to Wake yang kalau diaktifin layar smartwatch-nya bakal nyala pas ngangkat pergelangan tangan. Kemudian ada Incoming Call buat kirim notifikasi panggilan telepon. Kemudian ada SMS buat kirim notifikasi perpesanan. Dan tinggal pilih apa aja aplikasinya yang mau di push notifikasinya di menu App Notification. Lanjut, ada menu NFC buat fungsi akses ke Smart Door. Kemudian ada Heart Rate Monitoring yang berfungsi buat mantau kondisi dan denyut jantung. Ada ECG atau EKG yang berfungsi buat ngukur dan ngerekam aktivitas jantung. Lanjut, ada menu Female Assistant buat pengingat waktu menstruasi. Kemudian ada Request Kontak buat sinkronkan kontak sama smartwatch-nya. Ada menu Bluetooth Call untuk melakukan panggilan telepon dari smartwatch-nya. Tapi tetap dari HP untuk komunikasi teleponnya. Lanjut, ada My QR Code dan More. Ada 4 fitur penting di sini, yaitu Do Not Disturb yang
yang bisa kalian atur di jam berapa aja kalian nggak mau diganggu. Kemudian ada alarm, lanjut ada sedentary reminder adalah fitur pengingat buat kalian kaum rebahan yang males gerak. Fitur ini cocok buat bantu hidup kalian biar makin banyak gerak. Dan yang terakhir adalah menu drink water reminder, yaitu pengingat untuk minum. Menu terakhir yaitu adalah menu Mi yang berisi informasi si penggunanya dari satuan unit, goal atau pencapaian dalam berolahraga, dan yang menarik ada Apple Health. Gunanya buat sinkronin data record di Apple Health ke Wear Pro ini. Dan yang paling penting dari smartwatch Tiongkok ini adalah ketahanan baterainya. Dan di DT nomor 17 Max ini dari 100% baterai dalam 15 hari cuma berkurang 40% aja dalam keadaan standby. Saya jarang nemuin smartwatch cloningan iWatch setahan ini. Dulu DT nomor 1 yang biasa juga lumayan bisa standby lebih dari 10 harian. Kemudian fitur nge-record kesehatan dan olahraganya juga lumayan banyak seperti GPS, heart rate monitoring, blood oxygen monitoring, ECG, dan blood monitoring. Tapi yang masih jadi pertanyaan adalah keakuratan datanya. Harus dibandingin dulu dengan smartwatch ternama kayak Garmin, Fitbit, Apple Watch, dan Galaxy Watch. Kalau nginget harganya yang 400 ribuan mungkin harus maklum ya kalau keakuratan datanya beda dikit. Misalkan selisih koma aja, itu udah wah banget dan itu melebihi ekspektasi dari harganya. Baterainya yang awet dan layar sentuh yang responsif harus jadi pertimbangan juga. Kalau ada yang bilang smartwatch cloningan iWatch cepat rusak, ya memang betul juga. Tapi nggak semua cepat rusak juga, kembali ke si penggunanya. Merek juga ngaruh dan yang pasti perawatannya. Salah satunya jangan pernah ngecas pakai kepala charger pas charging. Pakai charger 1 ampere aja itu udah jauh lebih baik. Dan sampai di sini aja video smartwatch DT nomor 17 Max ini. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.